Stop semangat membuang, bangun semangat mendaur ulang. Shalom saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah di sini. Membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang tidak terpuji. Ya, seringkali kita melihat dan mendengar himbauan-himbauan tersebut. Ketika melihat dan mendengar himbauan tersebut, kita spontan mengatakan siap, laksanakan. Selain himbauan, kita juga sering melihat berita ataupun konten di media sosial yang menunjukkan keprihatinan akan banyaknya jumlah sampah yang dibuang secara berlebihan. Ini menunjukkan bahwa sampah yang dibuang secara sembarangan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Tidak jarang pula banjir menjadi bonus dari alam atas keteledoran manusia. Sistem Pengolahan Sampah Nasional (SPSN) mencatat bahwa per 17 April 2025 jumlah sampah mencapai 33 juta ton lebih. Bahkan 13 juta ton lebih sampah tidak terkelola di Indonesia. Seperti saya di Jakarta, tempat tinggal saya. Jakarta merupakan salah satu pemasok jumlah sampah yang paling banyak. Yang terjadi di Bantar Gebang pembuangan terakhir itu jumlah sampah sangat menumpuk. Saking menumpuknya akhirnya tidak bisa dikelola dengan baik. Jumlah tersebut dapat terus bertambah jika tidak ada perubahan dan mentalitas dalam diri manusia. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si mengatakan bahwa budaya membuang merupakan mentalitas yang berkembang dalam diri masyarakat dewasa ini. Mentalitas membuang inilah menjadi faktor pendukung bertambahnya jumlah sampah. Pertanyaan yang besar timbul dari keprihatinan ini adalah apakah mentalitas membuang manusia tetap dapat disebut makhluk yang memiliki martabat manusia? Ini merupakan pertanyaan yang besar. Manusia memang dikaruniai akal atau rasio dari Allah. Tentu ini memiliki tujuan, yakni agar manusia dapat hidup bertumbuh, secara khusus makhluk yang memiliki akal. Tujuannya adalah manusia melakukan yang benar dan tidak melakukan yang buruk. Apakah membuang sampah sembarangan merupakan wujud nyata dari pengungkapan akal sebagai karunia dari Allah? Tentu tidak. Pemeliharaan dan penjagaan kelestarian lingkungan merupakan tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Mengapa manusia? Pertanyaannya. Karena manusia adalah rekan kerja Allah untuk menjaga keberlangsungan alam ciptaan. Allah menciptakan semuanya ada dengan baik. Maka manusia sebagai rekan kerja Allah juga turut menjaga nilai itu. Manusia dikaruniai akal, bukan berarti ia lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Paus Fransiskus mengatakan, karena diciptakan oleh Bapa yang sama, kita dan semua makhluk alam semesta disatukan oleh ikatan keluarga universal. Maka manusia dan lingkungan alam tidak terpisah. Namun, kenyataan zaman sekarang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Manusia merasa diri paling superior, paling hebat, dan kadang bisa mengalahkan Tuhan. Allah menjadi korban atas kesewenang-wenangan manusia, padahal bumi adalah rumah kita bersama. Bersama dalam arti bukan hanya kita yang kaya, tetapi mereka yang miskin dan terpinggirkan, dan juga seluruh makhluk hidup. Jangan sampai tindakan sewenang-wenang kita dapat membahayakan sesama kita dan alam ciptaan lainnya. Semua adalah milik Allah. Kita diutus untuk menjaga semua milik Allah di dunia ini. Maka marilah kita stop mentalitas membuang dan menggantinya dengan mentalitas mendaur ulang. Seperti halnya yang saya lakukan dan para frater skolastikat SCY Yogyakarta, melakukan pemisahan sampah dan mendaur ulang sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Sebagai contoh, sampah organik seperti sisa-sisa makanan dapat digunakan sebagai pupuk. Lain halnya juga sampah anorganik. Para frater memisahkan sampah plastik, botol-botol plastik,
kardus, dan kertas untuk kemudian diberikan kepada agen yang hendak mendaur ulang sampah tersebut. Pemisahan jenis sampah ini dapat membantu kita untuk mengalokasikan sampah sehingga mengurangi terjadinya tindakan membuang sampah sembarangan. Mari menjaga lingkungan, sebab bumi adalah rumah kita bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati.